Apa sih, Pak? Tentang apa, Pak? Surabaya. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Forum Sawo dengan mazhab Semorowarunya. Sekarang juga lagi gerimis-gerimis. Mau hujan ya. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang eh, kota Surabaya. Jadi tentang ya apa yang kita rasakan tentang kota ini, hidup di dalamnya. Kemudian sini juga ada teman saya juga dari luar kota, sudah lama juga tinggal di Surabaya. Mungkin dia bisa menjelaskan bagaimana pengalamannya tinggal di kota Surabaya. Silakan Bang Irfan. Ya, selamat siang. Surabaya bagi saya pribadi adalah tempat persinggahan yang tadi direncanakan pada awalnya. Hanya saja kadang yang tadi rencanakan itu menjadi rencana dadakan. Hari sampai sekarang udah gitu aja dulu. Terus ini hanya ke Pak Jidin aja. Pak Jidin ini kan juga dari luar kota juga, dari Lamongan ya Pak. Monggo. Iya, baik. Saya memang ini dari daerah ya, sudah disebut tadi Lamongan. Saya saya dari desa. Masa kecil saya habiskan di sebuah desa yang amat terpelosok ya. Jadi saya itu melihat Surabaya pertama itu terkaget-kaget. Kok ada tempat yang ramainya seperti ini. Jadi saya dari madrasah ibtidaiyah itu, terus saya ke SMP, sama sekali tidak pernah kemana-mana. Lalu menginjak SMA, nah itu saya baru tahu yang namanya kota kabupaten itu seperti apa. Itu pun saya sudah terkesima dengan kota Lamongan yang menurut sementara orang kan kota kecil lah, bagi saya luar biasa saat itu. Jadi ya sebagaimana anak remaja melihat kota itu ya akhirnya keinginan atau obsesi untuk bisa suatu saat tinggal di kota. Nah ini kejadian waktu di SMA. Nah lalu lulus dari SMA, saya habiskan di ini ya, SMA Negeri 2 Lamongan, SMA tercinta ini. SMA itu yang membentuk saya macam-macam gitu ya. Nah saya bayangan saya waktu itu apa, saya harus kemana gitu, kemana. Teman-teman semua pada menetapkan diri kampus-kampus yang dituju. Nah saya bingung, akhirnya saya berangkat sama teman-teman saya kampung halaman ya, cuman tujuannya beda-beda. Teman saya itu ke Surabaya dengan tujuan mencari kerja, kalau saya mencari pandangan kampus mana yang bisa saya masuki. Nah sambil menunggu kepastian kampus mana saya ingin kuliah, saya ikut bekerja teman saya itu. Jadi kadang ya jualan sari laut. Kalau malam itu di tepi-tepinya kebun bibit. Dulu kebun bibit besar, enggak seperti sekarang ya. Terus kemudian kalau pas enggak punya uang ya kadang-kadang saya narik becak. Terus lalu kemudian karena satu hal, saya masuklah ke sebuah kampus yang tiap hari saya lewati ketika saya jualan sari laut. Jadi saya dengan teman sekampung ini ngontrak di Semolowaru. Kalau ingin ke kebun bibit Beratang itu ngayuh becak. Selalu saya noleh ke arah kampus. Saya amat kesengsem melihat mahasiswa kampus saat itu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi-rapi, terus terlihat mereka begitu gembira, terus
apa ya, pokoknya sesuatu yang di luar suasana kebatinan saya. Nah, dari situ saya kesengsem, lalu kemudian saya putuskan, sudahlah, saya harus masuk kampus itu. Lalu saya pulang balik ke desa, ngambil ijazah dan sebagainya. Itu pun masih ada yang ketinggalan beberapa syarat. Saya masih ingat betul. Tapi saya tetap diterima dengan janji akan memenuhi kewajiban melengkapi berkas susulan berikutnya setelah selesai ospek kalau tidak salah waktu itu. Lalu saya tinggallah di kampus Jalan Semolowaru yang membesarkan kita semua, yang hari ini kemudian menelurkan sebuah aliran pandangan hidup yang namanya adalah Madhab Semolowaru, karena memang kampus ini terletak di Jalan Semolowaru. Nah, kalau ditanya kesan saya mengenai Surabaya itu apa? Dari kacamata dulu atau kini? Kalau dari kacamata dulu saya ceritakan tadi itu, Surabaya itu sesuatu yang wah bagi orang desa seperti saya. Tetapi kalau dari pandangan saya hari ini, saya sesuaikan dengan konsepsi dan proyeksi penguasa kotanya, bahwa kota ini didesain untuk Indamarti, industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan. Cuman ada beberapa yang nampaknya menurut saya masih belum nampak itu. Sebagai industri oke lah, kita mengindustri sekali, bahkan polutan luar biasa. Saya kira kalau kita nanti beranjak tua, sebaiknya pilih hunian yang jauh-jauh deh dari Surabaya, karena kita ini polutannya luar biasa sebagai industri. Nah, sebagai perdagangan, ya betul, kita kota dagang, bahkan boleh dikatakan pintu gerbang perdagangan Indonesia Timur itu harus melewati Surabaya sebagai palang pintunya, karena ada Tanjung Perak di sana, lalu ada Juanda, terus kemudian ada Sawilangun sebagai terminal besar itu perdagangan. Lalu maritim mungkin iya, bukan mungkin, iya sih, karena Armada Timur itu pangkalan militer utamanya itu di Surabaya. Nah, pendidikan saya pikir ada banyak kampus negeri. Saya tidak usah sebut karena menurut saya dibanding kampus yang ada di Jalan Semolowaru ya biasalah. Saya pikir setara lah. Kadang-kadang kita lebih hebat lah. Kadang-kadang. Tapi banyaknya sih tidak tahu. Itu dulu bagus, barangkali bisa saya komentari mengenai kota tercinta ini, Surabaya. Iya. Saya ini ingin kembali lagi ke Mas Irfan ini, sudah punya gambaran tentang kota Surabaya? Mungkin cerita dulu orientasinya dulu mau ke kota Surabaya tadi seperti apa? Mungkin tadi kan mau cari kuliah. Mas Irfan ini mau cari jodoh ke Surabaya? Kalau ada tak apa. Enggak, cuman maksudnya gini, kayak tadi itu, bahwa Surabaya awalnya sebagai tempat persinggahan yang tak terencana itu, karena ada beberapa hal yang terjadi gitu kan, akhirnya saya ke Surabaya ini gitu kan. Dan kalau gak salah emang dulu langsung tanpa pikir panjang langsung kepikiran Surabaya, udah ke Surabaya kan, kayak gitu. Padahal rencana pas lulus SMA dulu saya kan asal di Jawa Barat gitu kan, ke barat lagi kan, kayak gitu. Sekarang malah ke timur. Jadi dari rencana pas lulus SMA putar balik 180 derajat kan, jadi awalnya ke barat jadi ke timur lagi. Nah, namun setelah di Surabaya dulu itu kalau gak salah 2011 gitu kan, berarti udah 6 tahun gitu di sini. Ternyata bertahan gitu kan, 6 tahun. Nah, untuk kesannya sendiri, awalnya
terjadi beberapa kegagetan gitu kan, karena di sana saya juga sama di sebuah tempat yang tidak bisa dikatakan ramai gitu, masih kalau di sini banyak taman, karena di sana kalau di sini dibilangnya Surabaya banyak taman gitu kan, kalau tempat saya banyak hutan, masih banyak hutan kayak gitu. Dan tamannya dan hutannya bukan buatan desain pemerintah kota, pemerintah kabupaten, itu masih alami. Nah, sehingga pas sampai sini banyak taman, tapi kok ternyata masih panas kan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus ke sini saya jadi menganggap Surabaya adalah tempat yang selain keramaian tadi, anggapan saya tentang kota ini, tentang kota Surabaya adalah kota yang carut marut mengenai, dalam tanda petik gitu kan, dalam tanda petik carut marutnya tentang waktu gitu kan, dimana saya rasa kayaknya saya gak punya waktu sendiri gitu kan. Jadi keluar kos gitu kan, keluar rumah, itu udah bukan waktu saya gitu kan. Artinya telat sedikit ya udah kacau balau kan kayak gitu. Jadi artinya sangat pengertian tentang waktu, pengertian tentang tentang waktu itu sangat berbeda sekali dengan saya dengan pengertian waktu ketika saya masih di tempat saya dulu sebelum ke Surabaya. Itu dulu. Ya, tadi pernyataan dari Mas Irfan, ya, jadi memang kota Surabaya ini terkenal dengan cuacanya yang panas. Kemudian ya Pak, bagaimana tidak gini ya, jadi kita ini kota yang di tepi laut, bahkan lagunya Gus Plus ini Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut dan seterusnya, itu barangkali terilhami oleh Surabaya yang di tepi laut. Dan memang rata-rata kota kalau di tepi laut itu mengikuti cuacanya, mengikuti laut itu sendiri. Jadi ya panas. Nah, karena Surabaya ini tidak pernah pindah dari mulai zaman dulu di sini. Jadi dulu Ujung Galuh ya. Ujung Galuh. Dulu pelabuhan-pelabuhan besar di pesisir utara Jawa itu kan ya ada Tuban, ada Gresik dan Ujung Galuh ini ya. Nah, rata-rata kota yang tua dan besar relatif cepat dibanding kota tua tetapi di pedalaman, itu karena kota yang di pesisiran itu sangat intens berhubungan dengan dunia luar, sehingga nilai-nilai baru, ajaran-ajaran baru, pengetahuan, ide-ide apapun bersinggungan terus-menerus di kota-kota yang khas pesisiran. Karenanya Surabaya adalah kota yang kompleks, yang plural, yang keanekaragamannya luar biasa di sini. Sehingga kalau Anda mencari Jawa murni di sini tidak ada. Bukan rasnya yang saya maksud, tetapi adalah tradisi atau budayanya. Jadi kalau Anda mencari tradisi budaya Jawa tidak kita temukan di Surabaya, karena kita ini adalah bertautnya berbagai macam kultur, mulai dari dulu sampai sekarang. Ada Madura, ada Arab, ada Jawa, ada Bajo dan sebagainya, yang saya pikir itu masih ditambahi dengan berbagai macam suku yang pernah berlabuh di sini, sehingga terjadi percampuran. Nah, tentu saja karakter yang lain dari Surabaya, kota di pesisir pantai, orangnya mesti terbuka, orangnya vulgar, orangnya terbuka, vulgar, bicara apa adanya. Kalau A dibilang A,
B kalau memaki juga tegas sekali, seperti istilah makian yang sangat populer, kata dan C bintang K itu Bintang K. luar biasa itu, sampai ada presidennya hari ini yang bakal mau masuk ke kampus Mantap Sumorowaru ini. Presiden dan C bintang K. Itu vulgar ya, terbuka. Nah, oleh karena keterbukaan semacam itu sehingga gampang sekali nilai bisa masuk ke sini. Nah, terkait dengan kota Indamarti tadi, industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan. Surabaya ini akan bisa lebih hebat lagi jika seluruh konsepsi mengenai Indamarti ini memperoleh dukungan. Nah, saya pikir dukungan itu ada. Sebagai poros Surabaya, sebagai kota sentra, ada wilayah periferial, wilayah pinggir-pinggir yang fungsinya adalah satelit sebagai daerah-daerah penyangga. Artinya Surabaya akan bisa hidup lebih kuat, lebih kokoh jika kawasan penyangganya ini juga sinergis dengan master plan daripada Surabaya. Jadi ada anggapan yang sementara ini agak-agak miring ya mengenai kawasan penyangga, bahwa dikonotasikan kawasan penyangga ini bisanya hanya membebani Surabaya. Orang Lamongan jualan tahu tek di Surabaya, lalu menjadi beban kota Surabaya karena mencari makan di Surabaya, tapi hasilnya dibawa ke Lamongan, tetapi polusinya, efek-efek sampingnya diberikan pada kota Surabaya. Orang Madura masuk ke Surabaya dianggap juga beban Surabaya karena apa itu perbedaan apa tadi itu kultur, sehingga seringkali terjadi pergesekan karena salah paham satu sama lain, menjadi konflik lalu dianggaplah ini beban. Juga kawasan yang lain, Gerbang Kertasusila ya, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan. Sidoarjo pun sama. Sidoarjo adalah kawasan penyangga Surabaya bagi industri. Nah, kita bisa lihat letak bandara, letak terminal terbesar Rosowilangun itu juga ada di wilayah administrasi Sidoarjo. Nah, bagaimana dengan Mojokerto? Saya pikir setali tiga mata uang, sama saja. Semuanya adalah kawasan penyangga yang kalau dilihat dari positifnya, ini mereka ini benar-benar menjadi penyangga yang akan memperkuat Surabaya. Nah, hanya saja masih ada pandangan miring bahwa kawasan penyangga ini hanya bisa membebani Surabaya. Memang tidak bisa dinafikan ya. Cuman begini, apa yang dipikir dengan externality cost atau biaya eksternal, ini konsekuensi logis dari sebuah percepatan kota yang minta dukungan kawasan-kawasan penyangga, terus ada dampak. Ini konsekuensi logis kok, bahwa setiap pembangunan selalu membawa dampak atau yang dikenal dengan externality cost, biaya eksternal, rusaknya lingkungan, daya tampung dan daya dukung lingkungannya mengurang atau berkurang, lalu kemudian pergesekan konflik dan banyak hal yang terjadi sebagai eksternalitas cost. Cuman ini jangan semata-mata dipandang sebagai biaya eksternalitas saja, tetapi manfaatnya juga harus dipotret bahwa Surabaya bisa besar karena adanya kawasan penyangga. Kalau ingin bukti, lihatlah pada 2 hari min H dan 2 hari plus H ketika Idul Fitri. Surabaya lumpuh di sana. Surabaya seperti bangkai yang kehilangan nyawanya, mati betul. Tak ada aktivitas apapun. Bahkan pada saat hari H Idul Fitri itu saya bisa kok tidur di tengah jalan. Betul, saya tidur di tengah jalan. Artinya hiruk pikuk, dinamika, terus carut marut, kompleksitas persoalan itu yang kemarin begitu berderap, itu sejatinya adalah karena
sourcing atau sumber-sumber daya yang dikerahkan oleh kawasan penyangga diberikan seutuhnya kepada Surabaya. Nah, tugas Surabaya hanya meregulasi, memanage, kemudian menjadikan ini sebagai sebuah energi agar lebih maju. Saya pikir itu pandangan saya mengenai konsepsi Indamart di kota Surabaya. Nah, nanti mungkin kembangan-kembangan yang lain dari tadi saya dan Irfan yang ngomong, sesekali kan perlu si Bagus ini ya. Bagus nih juga harus ngomong. Bagus, gimana pendapatmu tentang Surabaya? Ayo gantian Gus. Ya, itu tadi. Saya kan asli Surabaya, jadi ya kalau waktu Idul Fitri gak pernah mudik. Idul Fitri gak pernah mudik, jadi ya di Surabaya waktu Lebaran ya di Surabaya aja, jadi ya masalah juga. Jadi biasanya kalau hari-hari biasa itu Surabaya rame, kemudian Lebaran itu sepi. Yang lain pada mudik, saya tetap di Surabaya. Itu kemudian untuk konsep tentang perkotaan sendiri, saya juga masih belum banyak pandangan, tapi yang ingin saya bicarakan yaitu tentang misalnya tentang tata kota. Jadi yang perlu diperhatikan adalah alur laju air. Jadi dulu itu saya sampai beli peta dan kemudian memperhatikan, oh peta aliran sungai itu kemana sih. Jadi kan di sini kan juga musim hujan juga, jadi supaya mencegah banjir, kemudian merekayasa bagaimana untuk perekonomian ini tetap berjalan, tidak lumpuh karena banjir gitu. Kemudian untuk masalah pendidikan, industri, masalah apakah Surabaya ini sudah layak huni atau sudah nyaman bagi manusianya, itu tadi dari sokongan dari kota-kota pinggir di kota Surabaya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia yang akhirnya ke Surabaya. Jadi untuk lebih meningkatkan kualitas atau taraf hidup itu kita butuh SDM yang mumpuni dan lebih berkualitas tadi. Jadi kalau saya untuk yang model dari pinggir ke kota itu ya harusnya untuk fokus pendidikan itu disebarkan ke daerah-daerah, tapi di kota pusat atau di ibu kota provinsi ini sebagai roda perekonomian atau roda pemerintahan boleh lah. Tapi untuk pusat-pusat pendidikan kalau bisa ada pemerataan. Jadi di kota Mojokerto, di kota Sidoarjo itu diseimbangkan. Jadi kalau saya lihat kebanyakan sih orang-orang lebih banyak kalau kuliah itu mesti khususnya daerah Jawa Timur ya, kalau ke Surabaya ya ke Malang gitu sih. Ya, baik. Jadi Bagus menyoroti tentang kampung halamannya sendiri Surabaya, khusus mengenai tata kelola air. Kita tahu Surabaya ini tadi pinggir laut, yang kalau pasang airnya bisa nyebrang jalan raya. Bahkan saya pernah melihat jalan raya provinsi di kawasan mana itu, Greges itu, jadi sebelah barat Surabaya, itu air laut itu nyebrang ke arah selatan. Nah ini unik nih, kok bisa seperti ini gitu. Nah padahal sebuah kota yang layak huni seperti yang dikatakan Bagus tadi adalah kota yang tentu harus safety, bukan hanya safety secara fisik tetapi juga safety secara psikis. Artinya butuh sesuatu yang non fisik. Nah Surabaya yang terlanjur sangat fisik sesuai konsepsinya tadi kan, itu konsepsi maskulin, keras betul itu, industri,
perdagangan, maritim. Nah, yang terakhir ini agak ramah pendidikan, agak berwajah kemanusiaan. Cuman ini pun oleh Bagus tadi dikatakan diratakan ke daerah-daerah satelit atau kawasan penyangga. Menurut saya pendapat itu boleh guys. Cuman begini, agar Surabaya ini menjadi layak hunian di masa depan, maka istilah Indamardi ini pertanyaan, apa perlu diteruskan? Ataukah Indamardi ini diterjemahkan ulang? Ibarat begini, industri ini kan tidak sekedar industri yang mengeluarkan polusi kan ada industri yang lain, industri kreatif misalnya, ekonomi kreatif itu, atau perdagangan kan tidak hanya komoditi bongkar muat barang, tapi ada jasa di sana. Nah, kita tidak berusaha menghilangkan itu semua, tapi diseimbangkan begitu, bahwa Surabaya juga harus menjadi pusat jasa di kawasan timur Indonesia, pusat perdagangan. Industrinya juga harus diseimbangkan, bukan hanya industri yang syarat polusi, tapi juga industri yang lebih kreatif, yang lebih human, sehingga layak hunian. Nah, terus digeser kemana? Tadi kan ada kawasan penyangga. Di kawasan penyangga ini tentu ada daerah yang tidak ramah tanaman, atau artinya lahan-lahan yang tidak produktif itu bisa digunakan untuk industri. Sementara yang subur biarkan dia menjadi daya dukung lingkungan, sehingga hijau-hijauan di sana bisa tumbuh. Nah, maritim tidak bisa diubah karena memang pangkalan militer kawasan timur, Armada Timur itu ada di Surabaya, yang monumennya sangat terkenal itu. Monumen apa? Menjalin. Nah, saya pikir yang pendidikan ini justru ini yang menarik. Sudah waktunya Surabaya ini pendidikannya berkembang lagi, terutama pendidikan yang sangat mengundang pariwisata. Ini misalnya adalah kesenian. Saya kadang merindukan kok di Surabaya ini ada sebuah kawasan yang di situ ramah cangkruk. Jadi diciptakan kawasan, tetapi kawasan itu ramah pada orang-orang bisa cangkruan, bisa nongkrong. Jadi kawasan ramah nongkrong, bukan ramah parkir, bukan ramah jualan kaki lima yang ngawur, bukan, tapi ramah nongkrong, sehingga itu akan mengundang pariwisata. Saya kadang-kadang mengidolakan beberapa kawasan di Eropa itu yang sangat ramah nongkrong. Orang bisa jam session di situ, lalu kemudian orang lewat memberikan ala kadarnya. Jadi ngamen tetapi tidak ngamen, mereka memang benar-benar ini kesenangan jam session, lalu orang memberi itu ya alhamdulillah, disyukuri. Nah, terus di sudut yang lain ada orang lagi buat sketsa, melukis, di sebelah lain anak-anak bermain itu. Lalu di mana lagi ada orang mengukir sesuatu. Ini akan menjadi indah sekali. Nah, kalau ini terjadi, maka kemudian fungsi-fungsi kesenian yang dipusatkan, diporoskan macam Cak Durasim, gedung Cak Durasim itu, lalu macam taman Balai Pemuda, Dewan Kesenian Surabaya, itu kan seolah-olah seperti pemusatan tapi diformalkan. Terus tata kelola di dalamnya saya amati dari jauh, itu sepertinya kok ada oligarki gitu di dalamnya. Saya tidak akan menyebut istilah mafia, tapi ada semacam kok ini kesenian kok oligarki nih piye ngono. Sehingga orang-orang luar, seniman-seniman potensial Surabaya yang mau masuk itu ya jadi ya sungkan, ada perasaan berjarak begitu. Nah, kita ini hidup di era posmo yang secara teknologi, secara perhubungan, komunikasi sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ibu kota negara macam Jakarta. Sehingga
sejatinya rekaman pun bisa di Surabaya, berkarya bisa di Surabaya. Tidak harus kita tiap mau branding diri, mau ngetop harus ke Jakarta, tidak perlu, karena di Surabaya pun bisa dijalankan. Bahwa dulu SCTV sempat diseret ke Jakarta itu kan karena regulasi bahwa daerah tidak boleh punya televisi yang berskala nasional, sehingga akhirnya semua boyongan. Andalas televisi yang aslinya punya Sumatera pindah Jakarta, SCTV yang mestinya punya Surabaya pindah Jakarta, lalu mana lagi? Nah, pemusatan semacam ini sudah tidak musim hari ini, karena spiritnya adalah desentralisasi, otonomi daerah, dan postmodernisme. Nah, ini pendapat saya seputar hubungannya Surabaya ke depan harus bagaimana menyikapi konsepsi Indamardi. Perlukah ini konsepsi Indamardi ini diredefinisi atau ditafsir ulang? Nah, saya kembalikan ke Bagus karena ada kawan baru muncul ini, Drenges. Tahu aku. Ya, untuk masalah perkembangan zaman mungkin perlu direkonstruksi, kemudian direkonstruksi ulang tentang yang konsep yang disebutkan Mbak Titin tadi, bahwa harusnya seperti apa sih konsep yang saya sendiri pun masih belum melihat arah kota Surabaya ini mau kemana. Jadi kalau yang dicontohkan Pak Didin tadi juga tentang keseniannya masih belum muncul. Jadi kalau di Jogja kan di sana Ada Malioboro, ya di Jakarta ada Taman Ismail Marzuki. Jadi Surabaya itu ya tak bisa ya, bukan hanya untuk sekedar kita mencari nafkah hidup, hanya untuk bekerja, kita mendapat pundi-pundi sudah, kemudian pulang kembali ke daerah masing-masing, tidak. Tapi bagaimana kota Surabaya ini nanti juga sebagai ya sekaligus selain untuk bekerja juga untuk memanusiakan manusianya sendiri. Jadi secara perut terisi, hati pun terisi juga. Jadi untuk rasa keindahan, rasa kesenian, musik, seni rupa itu bisa tersalurkan di kota Surabaya. Iya. Jadi Gus, oke. Aku nambahkan kamu tadi itu ini terkait dengan ini ya. Kalau Bagus tadi menginginkan adanya rekonstruksi terhadap konsepsi Indamardi itu, baik, saya sepakat di situ, Bagus. Mas, saya begini, kalau Indamardi yang selama ini dimaknai sebagai melulu ekonomis, konsepsi ini kan orientasinya ekonomikal banget, Bang. Sangat ekonomis, selalu bermuara ke rupiah, industri ke rupiah, perdagangan ke rupiah, maritim mengawal pulau dan laut yang sebenarnya dikawal kan juga rupiah itu kalau dinominalkan. Lalu kemudian pendidikan pun penyedotan rupiah dari nguat terus, kayak enak. Penyedotan keuangan dari luar pulau Indonesia Timur ke arah Surabaya, sehingga seolah kita ini macam kawasan yang serakah, selalu orientasinya uang, sehingga uang dari luar pulau yang harusnya kita share ke sana malah kesedot ke Surabaya. Nah, kalau ini dibiarkan, tentu ini terjadi ketidakseimbangan kosmis atau ekologis ya. Jadi Bagus tadi menawarkan ini harus direkonstruksi atau diredefinisi tentang konsep Indamardi itu. Kalau Indamardi ini bisa kita maknai ulang, tidak semata-mata ekonomi oriented, maka keluh kesah penghuni atau warga Surabaya tentang kemacetan, tentang stres ini bisa hilang dengan sendirinya. Loh, hari ini loh, apa sih yang tidak macet? Hampir seluruh jam macet. Nah, hanya
hanya berapa yang tidak macet. Maksud saya begini, pengelolaan jam pun agak ini kacau. Saya pikir andaikan jam ini dikelola dengan regulasi, maka kemacetan pun bisa dihindarkan. Kalau memang tidak diatur oleh undang-undang nasional tentang jam sekolah itu jam berapa, mbok ya bikin perda kan Surabaya ini, bahwa anak PAUD, TK, SD itu jam sekian, yang SMP jam sekian, SMA jam sekian. Jadi tidak numpuk semua di jam yang sama. Lalu kemudian pekerjaan pun begitu. Industri kawasan Surabaya Barat jam sekian lebih menit sekian jam masuk. Industri kawasan sebelah selatan menit lebih sekian baru boleh masuk. Terus kemudian perkantoran, industri atau apapun lah, kawasan timur juga kawasan utara menit sekian. Jadi menitnya di varian begitu, sehingga tidak numpuk jadi satu. Ya sekolah, ya orang pergi kantor, orang pergi ke pasar, orang mau ke pabrik, mau ke perusahaan, semua di jam yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Kemacetan di mana-mana. Nah, saya pikir ke depan harus kita ubah ini. Aku kayak wali kota gini ngomong. Bukan, mas saya, kita Madhab Sumalowaru mengusulkan pada pemegang otoritas itu untuk memikirkan ini. Kalau memang tidak ada undang-undang yang sifatnya nasional yang memaksa daerah untuk taat, mbok ya dipikir gimana lah mengenai ketentuan jam dan menit ini sehingga tidak terjadi penumpukan. Pun demikian ketika pulang dari aktivitas yang kompleks ini juga diatur sedemikian rupa sehingga bisa mengurai atau bisa meminimalisir kemacetan. Nah, sehingga ada biaya yang bisa kita hemat. Tidak perlu membuat flyover, tidak perlu membuat tol di tengah kota dan sebagainya. Ini bisa kita hindarkan dan modal untuk itu semua bisa kita alihkan ke wilayah-wilayah yang ramah nongkrong, kawasan-kawasan yang berwajah kemanusiaan. Dengan begitu, saya pikir nanti akan bisa mengundang orang luar masuk ke Surabaya dengan suka. Bali, Lombok itu bisa kita harapkan luberannya akan masuk ke Surabaya. Selain Jogja dan Jakarta, Surabaya juga layak untuk dibuat tempat tujuan. Tidak sekedar orang mampir, tidak sekedar singgah, tapi tujuan. Kenapa? Karena kita punya andalan yang luar biasa di Surabaya. Apa itu? Badokan. Ngerti badokan tidak? Kuliner. Apa yang tidak ada di Surabaya? Kulinernya sangat lengkap, sangat nikmat, dan harganya terjangkau. Sehingga kalau kuliner sebagai potensi Surabaya yang tidak ada duanya di nasional ini bisa kita tambahkan menjadi salah satu komoditi unggulan bagi potensi Surabaya yang nanti akan ramah nongkrong dan berwajahkan kemanusiaan. Dari saya itu Gus, nanti lain-lain monggo teman yang lain. Wong Bojonegoro kesana Surabaya iki piye? Nah, iya. Irfan. Ismail, Irfan tadi sudah Irfan. Turun aku. Iya, Ismail cerita tentang pengalaman di kota Surabaya. Kerja tau urip di Surabaya. Ya, beginilah di Surabaya. Kayak untuk rasa jambu. rasa jambu. Ngawur Van. Iki temanya tentang apa? Orang daerah punya kesan pada Surabaya apa? Gitu. Terus sarannya apa? Oh ngono. Kok kayak wali kota iki, kata ono wali kota nyari gitu aneh. Njaluk saran barang iki. Oke, jadi gini. Sebagai pendatang di Surabaya, kesan kota Surabaya sangat beda lah dari dengan kota asal. Karena di kota ini kehidupannya lebih kompleks, segala masalah terus
peluang-peluang dan lain sebagainya ada di Surabaya ini, termasuk masalah, terus termasuk pengalaman dan seterusnya cukup banyak di Surabaya ini. Nah, kemudian untuk masalah tadi yang sempat saya dengar dari perbincangan teman-teman tadi, masalah tata kota dan seterusnya itu tadi, kalau menurut saya begini, kalau yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya memang difokuskan untuk tata kota yang bersifat ini lebih ke ruangan, terus ruangan terbuka yang kemudian diperbarui taman-taman yang kemudian mulai direnovasi dan seterusnya itu tadi, itu fokus dari wali kota yang atau pemerintah Surabaya hari ini. Dan kemudian ternyata itu belum cukup kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Didin untuk meminimalisir atau mengantisipasi kemacetan yang hari ini mungkin belum sepadat Jakarta kemacetan yang ada di Surabaya, tapi cukup lumayan padat daripada Bojonegoro yang nggak pernah macet sama sekali karena nggak ada moge. Dan aktivitasnya kalau di Bojonegoro kan sangat minim, aktivitas di jalan itu sangat minim. Nah, kalau di Surabaya aktivitas di jalan itu sangat padat. Dan mungkin menarik tadi untuk usulan bagaimana manajemen atau tata kota ini juga memperhatikan waktu dan seterusnya tadi, pengkondisian waktu per wilayah untuk daerah industri ini bekerja sekian sampai sekian jam, kemudian industri yang lain dan seterusnya itu tadi. Dan kemudian manajemen dari pendidikan tadi itu juga menyumbang daripada kemacetan ketika semuanya dibarengkan, waktunya sama, pemberangkatannya sama, jam 7 misalkan harus waktu kuliah, waktu sekolah, waktu bekerja juga jam 7 semua, maka jalan yang ada di Surabaya ini meskipun cukup banyak tembusan-tembusannya, tapi juga dengan volume manusia yang juga begitu banyak, saya rasa akan menimbulkan kemacetan-kemacetan itu tadi. Nah, untuk masalah ruang-ruang kesenian yang sampai hari ini memang terpusat di Balai Kota, di Catur Hasim, di THR dan seterusnya, itu memang belum begitu menjamah ke kehidupan masyarakat, artinya masih terkesan elitis. Jadi kebudayaan dan kesenian di Surabaya ini terkesan elitis dan dikuasai oleh beberapa kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut yang kemudian menguasai tempat-tempat yang dijadikan sentral kesenian yang ada di Surabaya ini. Nah, untuk masalah pariwisata dan lain sebagainya, memang kebudayaan dan kesenian ini sangat potensial untuk kedepannya dalam perkembangan pariwisata dan untuk mengundang wisatawan di Surabaya ini. Karena Surabaya tidak punya lagi, kalau bicara wisata alam, Surabaya memang bukan tempatnya, Malang tempatnya, dan seterusnya. Itu tempat-tempat yang kemudian memiliki pantai-pantai, pegunungan dan lain sebagainya, itu sebagai tempat wisata alam. Nah, Surabaya ini sebagai kota yang sudah metropolitan, yang aktivitasnya begitu padat dengan industrinya yang juga begitu banyak, saya rasa kesenian itu menjadi salah satu tawaran bagi para pekerja atau para masyarakat yang ada di Surabaya untuk melepas penat dari kesibukannya. Saya rasa kesenian itu sangat bagus untuk, atau sangat berpotensi untuk menjadi satu ikon wisata di Surabaya ini. Itu kalau di sisi lokal. Kalau di sisi wisata-wisata asing, saya rasa juga menarik, karena mereka para investor yang kemudian masuk ke Surabaya ini, ketika melihat kota Surabaya hanya dipenuhi dengan industri saja, saya rasa juga bosan. Pasti dia butuh refreshing untuk datang ke Indonesia, nggak cuma untuk menginvestasikan uangnya saja, tapi mereka juga butuh refreshing. Seperti Raja Salman kan juga butuh refreshing, meskipun dia juga menginvestasikan uangnya. Buktinya Raja Salman juga refreshing di Bali. Itu artinya setiap investor yang masuk ke Indonesia atau investor dari luar yang masuk ke Indonesia, pasti mereka juga membutuhkan
refreshing atau mengurangi rasa penat dari kesibukan dari negaranya atau negara asal. Nah, kemudian kalau mereka memberikan atau menginvestasikan modalnya ke Surabaya, nah, kalau Surabaya kotanya hanya dipenuhi dengan industri, tidak ada tempat-tempat untuk refreshing, saya rasa mereka akan pergi dari Surabaya untuk refreshing ke Bali, ke Malang dan seterusnya itu, meskipun modalnya ditaruh di Surabaya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika mereka juga menanamkan modal di Surabaya dan kemudian juga bisa berefreshing di Surabaya. Saya rasa pendapatan kota Surabaya ini juga akan semakin lebih banyak lagi dan kemudian pasti akan merambat atau bisa ke PKL di sekitar tempat-tempat wisata tersebut. Ya tentunya wisata yang kemudian bisa dikembangkan ya kembali lagi ke wisata kebudayaan dan kesenian yang ada di Surabaya selain kuliner tadi yang bisa diungkapkan teman-teman tadi. Saya rasa itu yang bisa saya karena saya nggak tahu apa cenderungannya dan kemudian temanya tadi. Maaf kalau ada salah. Oke, terima kasih untuk Ismail. Jadi bisa saya simpulkan dari diskusi kita kali ini, yaitu untuk merekonstruksi kembali tentang makna perkotaan di kota Surabaya ini, apakah industri, kemudian perdagangan, kemudian perekonomian itu yang seperti apa ya. Jadi kalau dari masukan teman-teman tadi ya lebih ada yang bersifat pariwisata, budaya dan kesenian. Jadi ya semoga masukan dari mazhab Semrawut ini bisa diambil hikmahnya. Saya rasa sekian untuk diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Siapa ini nyimpennya? Kota.